Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman santri dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, yaitu sebuah kitab mukhtasar, kitab ringkasan yang menjelaskan terkait dengan kewajiban-kewajiban setiap muslim dalam mengetahui dasar-dasar agama dan juga permasalahan berhubungan dengannya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Faqih Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi Al-Khadrami Syafi'i rahimahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai, yang mana pada hari ini kita akan membahas pada pasal pertama, yaitu pasal terkait dengan kewajiban mukallaf. Mari kita mulai. Sahabat-sahabat santri dimanapun berada yang dirahmati Allah, di pasal pertama ini kita akan membahas tentang bab usuluddin atau bab berkaitan dengan dasar-dasar agama. Dalam pasal yang pertama membahas fi wajibi ala kulli mukallaf, yaitu kewajiban bagi orang yang mukallaf. Di dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan, yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam wa subutu fihi ala dawam wal tizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Kalau ini dimaknai ya dalam tradisi pesantren, pesantren di Jawa khususnya ya, maka maknanya sebagai berikut: yajibu wajib ala kafah, ya, yajibu wajib ala kafatil mukallafin ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf. Wajib apa adkhulu manjing fidinil islami ing dalam agama Islam, wasubutu lan netepi fihi ing dalam agama Islam, alat dawami ing atase saklawase, wal tizamu lan netepi perkara, wal tizamu ma lan netepi perkara lazima kang tetep alaihi ing atase mukallaf minal ahkami saking pira-pira hukum. Nah, berdasarkan makna yang sudah kami bacakan tadi, maka pengertian dari ungkapan yajibu ala kafati mukallafin, yaitu bahwa setiap orang yang statusnya mukallaf, siapa orang yang mukallaf? Yaitu orang yang sudah akil baligh. Ya, ketentuan akil baligh ini bagi kaum laki-laki itu minimal, yaitu berumur 15 tahun atau dia sudah pernah mengeluarkan mani atau sperma, ya, dan sudah pernah mimpi basah gitu. Sedangkan untuk kaum wanita
itu minimal 9 tahun atau sudah pernah haid. Nah, bagi setiap orang yang kategori mukallaf tadi, maka dia berkewajiban ad-dukhulu fi dinil Islam. Dia masuk Islam. Jadi setiap orang itu wajib masuk Islam. Nah, wasubutu fihi 'ala dawam, kemudian dia wajib untuk selalu menetapi ya keislamannya sampai akhir hayatnya. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan selalu menjaga hukum-hukum yang diperintahkan oleh Islam. Nah, dari sini diketahui bahwa setiap manusia ya itu mutlak semuanya itu sebenarnya mempunyai kewajiban untuk masuk agama Islam secara kafah, karena Islam agama yang hak. Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak, yang maha hak, maha benar kepada Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Maka seluruh umat manusia berkewajiban untuk masuk agama Islam. Jadi bagi kita yang sudah masuk Islam, kita wajib bersyukur karena kita mendapatkan hidayah Allah. Kita bisa diberikan kesempatan, anugerah oleh Allah menjadi bagian dari umat Islam. Dan kita mempunyai kewajiban untuk berdakwah, mengajak ya. Selain kita yang belum masuk Islam, kita wajib mengajak berdakwah secara baik dengan mengedepankan akhlakul karimah dan juga mengedepankan ya, nilai-nilai keislaman, dengan bertujuan agar orang lain yang belum masuk Islam juga bersedia memeluk agama Islam. Dan itu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam untuk berdakwah. Tentu dakwahnya harus berdasarkan akhlakul karimah. Selanjutnya mengenai fasal syahadat. Setelah menjelaskan kewajiban terkait dengan orang-orang yang sudah memasuki kategori mukallaf, kemudian pembahasan selanjutnya masuk pada makna syahadat. Faslun fi makna syahadatain, yaitu fasal yang membahas makna atau pengertian dari dua syahadat ya. Ketika seseorang masuk agama Islam, maka dia wajib membaca syahadat, yang mana syahadat ini ada dua ya. Maka pengertian tentang syahadat ini akan kita jelaskan pada pasal ini. Dalam kitab Sulam Taufik disebutkan, famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutaqu bihi fil hali in kana katsiran ya. Kalau kita maknai dengan makna pesantren ya, makna Jawa, makna pegon, maka maknanya adalah famimma mongko utawi ya, setengah saking perkara yajib kang wajib ngalehi ing atase mukallaf, yaitu diantara perkara yang wajib diketahui ya,
oleh mukallaf, ya, famimma yajibu, ya, alaihi mukallaf, maka di situ wa iktiqaduhu mutlaqan, ya, famimma mongko iku setengah saking perkara yajibu kang wajib apa ngilmuhu ngaweruhine mukallaf ing ma, wa iktiqaduhu lan iktiqatim mukallaf ing ma mutlakon kelawan mutlak, ya, di antara perkara yang wajib diketahui dan diyakini bagi mukallaf, yaitu setiap orang yang sudah akil balik, yang sudah kami jelaskan di awal tadi, ya, secara mutlak berarti keseluruhannya dia wajib, ya, apa kewajibannya, yaitu wa nutqu lan ngucap bihi kelawan ma fil hali ing dalem tingkah, fil hali ing dalem sekabehane tingkah, in kana lamun ana sapa man iku kafiron wong kafir, ya, jika dia dalam keadaan kafir belum masuk Islam, maka dia wajib segera mengucapkan perkara ini, ya. Jadi ada perkara yang wajib diketahui dan diyakini oleh setiap mukallaf secara mutlak, dan jika dia masih keadaan kafir, maka dia wajib untuk membaca perkara ini. Wa illa fi sholati, wa illa lamun ora kafir berarti dia seorang muslim, wa fi sholati mongko ngucap ing dalam waktu sholat, maka jika dia sudah seorang muslim, maka dia wajib mengucapkan perkara ini dalam setiap sholatnya. Nah, apa yang dimaksud itu, ya, perkara itu apa, ya, asyahadatani, ya, iku utawi syahadat loro. Jadi yang dimaksud di sini perkara yang wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukallaf dan wajib diucapkan jika dia masih dalam keadaan kafir, dan wajib dibaca jika dalam keadaan sholat bagi setiap muslimnya. Nah, perkara tersebut adalah syahadat. Nah, jadi syahadat itu wajib dibaca ketika sholat, dan bagi mereka yang masih belum memeluk Islam berkewajiban untuk segera masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wahuma utawi syahadatan, yang dimaksud dengan syahadatan ini yaitu lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan kalimat syahadatani yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu nyekseni sapa ingsun Allah, ya, Allah an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya bahwa, ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun anna ing setuhune, ya, anna Muhammad dan ing setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusanipun Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Nah, itu makna secara tekstual. Nah, untuk selanjutnya kita akan
mencoba memahami makna syahadat ini ya secara utuh ya berdasarkan apa yang disampaikan dalam kitab Sulam Taufik ini. Yang pertama yaitu tentang makna syahadat al-ula, yaitu syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama yang dimaksud yaitu syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, makna dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah di dalam kitab Sulam Taufik ini dijelaskan anta'alama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqi fi wujudi illallah. Ya, jika kita maknai secara pegon, maka anta'alama enjento ngeyakinan, ya enjento ngeyakini sapa, ya sapa sira, wa ta'taqida lan yento nikotake sapa sira, wa tu'mina lan yento iman sapa sira, wa tusaddiqa lan yento benerake sapa sira Allah ma'buda ing yento ora ana zat kang wajib den sembah iku maujud bihaqqi kelawan hak fil wujudi ing dalam wujudipun illallahu kejaba namung Gusti Allah. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah berdasarkan ya apa yang disampaikan dalam kitab Sulam Taufik ini, yaitu anta'alama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqu wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqi fi wujudi illallah, yaitu anta'alama wa ta'taqida wa tu'mina, yaitu kamu harus mengetahui, ta'alama mengetahui, wa ta'taqida ya dan meyakini, wa tu'mina ya dan mengimani, wa tusaddiqa dan juga membenarkan ya membenarkan Allah ma'buda bihaqqi fil wujudi, Allah ma'buda bahwa tidak ada sesuatu yang wujud yang berhak disembah. Allah ma'buda bihaqqi fil wujudi bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud ya yang wujud yang wajib disembah illallahu kecuali hanya Allah. Jadi satu-satunya zat yang wujud dan wajib disembah itu hanya Allah, tidak ada selain Allah. Al-Wahid, Allah itu zat yang esa. Al-Ahad ya maha satu. Al-Awwalu maha awal. Al-Qadimu maha terdahulu. Al-Hayyu maha hidup. Al-Qayyumu maha berdiri sendiri. Al-Baqi maha kekal ya, Ad-Daim maha abadi. Al-Khaliq maha pencipta. Ar-Raziq maha kang pemberi. Ar-Razzaq ya maaf, Ar-Razzaq maha yang memberi rezeki ya, bisa dimakna Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Al-Alim ya, Al-Alim maha mengetahui. Al-Qadir maha berkuasa. Al-Fa'alu lima yurid, yaitu maha berbuat atas kehendaknya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah, segala sesuatu yang dikehendaki Allah karena maka akan terjadi ya. Masya Allahu kana,
segala sesuatu yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Wa ma lam yasha, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah, lam yakun, maka tidak akan pernah terjadi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, dan tidak ada kekuatan ya untuk menjauhi maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan illa billahi, kecuali atas izinnya Allah. Al-Ali, yang maha agung. Al-Azim, juga maha agung. Ya, Aliyil Azim, maha tinggi lagi maha agung. Ya. Selanjutnya mausufun bikulli kamal. Allah itu mausufun bikulli kamal. Mausufun ya, yang memiliki sifat, yang disifati. Ya, mausufun kang duweni sifat gitu ya. Nah, bikulli kamalin, dengan segala ya kesempurnaan. Jadi mausufun bikulli kamalin, Allah itu mempunyai sifat dari maha sempurna ya, dari berbagai hal, dari segala sisi Allah itu maha sempurna. Munazzahun an kulli naqsin ya. Munazzah itu bersih, an kulli naqsin, dari segala kekurangan ya. Jadi Allah itu maha sempurna, jauh dari segala bentuk kekurangan, sebagaimana yang disampaikan dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir ya, bahwa Allah itu berbeda dengan segalanya ya. Jadi segalanya yang ada di alam semesta ini tidak sama dengan Allah. Allah maha sempurna, jauh dari segala kekurangan. Sedangkan selainnya Allah itu mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan. Ya, semuanya mempunyai kelemahan kecuali Allah yang maha sempurna. Allah maha as-sami ya, maha mendengar, al-basir, maha melihat segala sesuatu. Nah, selanjutnya fahuwa al-qadim wa ma siwahu hadis. Fahuwa al-qadim, Allah itu qadim ya. Qadim itu Allah ada dari zaman azali, tidak ada awal bagi Allah, tidak ada akhir bagi Allah ya. Jadi Allah itu yang mendahului segala hal, sedangkan yang lainnya wa ma siwahu hadis, sedangkan yang lainnya itu sifatnya baru karena diciptakan ya. Jadi Allah maha qadim, mendahului segala sesuatunya, sedangkan segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini sifatnya hadis, yaitu diciptakan. Wa huwa khaliqu wa ma siwahu makhluk. Karena Allah itu qadim, maka mempunyai sifat al-khaliq, maha menciptakan segala sesuatu. Wa ma siwahu makhluk, maka selain Allah itu adalah makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu qadim, Allah itu qadim, maka kalamnya juga qadim. Apa yang dimaksud kalamullah? Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu qadim. Ai bila ibtidai, maksudnya qadim itu tidak ada yang mengawali, tidak ada awal ya. Karena jika ada awal maka termasuk
hadis atau termasuk sesuatu yang baru. Itu ya. Nah, selanjutnya kasairi sifatihi. Ya, wa kalamuhu qadim wa kasairi sifatihi. Kalam Allah itu qadim, begitu juga sifat-sifatnya. Li'annahu subhanahu mubayyin. Ya. Li'annahu, ya, karena Allah subhanahu maha suci, ya, kayak Allah. Ya. Kalau kita maknai secara baikon, li'annahu karena setune Allah iku subhanahu maha suci Allah. Ya. Mubayyinun, ya. Iku mubayyinun li'annahu maha suci Allah, ya. Maaf saya ulangi. Li'annahu karena setune Allah subhanahu maha suci Allah iku mubayyinun bedani. Itu mubayyinun bedani li jamil makhlukati maring sekabehane makhluk. Fizat yang dalam zat wa sifat ilang sifat wa afngalilan penggawean. Ya, maka kalam Allah itu qadim, begitu pula sifat-sifat Allah. Dan Allah itu mubayyin di jami'il makhlukat. Allah itu, ya, berbeda dengan seluruh makhluk, baik dalam segi zat, sifat maupun perbuatan. Nah, maka wa mahma tasawwurat, ya, wa mahma tasawwarta bibalik wallahu ta'ala la yusbihu dzalik. Maka apapun yang kita pikirkan, yang terlintas dalam pikiran kita, itu bukan Allah, itu adalah makhluk. Jadi jangan sekali-kali menyamakan Allah dengan apa yang kita pikirkan. Allah berbeda dengan segala makhluk, berbeda dengan apa yang kita pikirkan, yang kita dengar, yang kita rasakan, ya. Karena kesemuanya itu adalah makhluk. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dzalimun uluwan kabira. Maha suci Allah dengan keseluruhannya, dengan keluhuran dan keagungan Allah dari segala yang disampaikan oleh orang-orang zalim. Nah, jadi Allah akan berbeda sekali dengan apa yang digambarkan oleh orang zalim. Itu makna dari syahadat yang pertama. Kemudian kita akan masuk pada makna syahadat kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna dari syahadat kedua ini yaitu anta'alama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana Muhammad wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf Al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah wa rasuluh ila jamil khalaq. Yang dimaksud dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu anta'alama, yen to ngawruhi sira, wa ta'taqida lan nekotake sira, wa tusaddiqa lan benerake sira, wa tu'mina lan imanake sira anna sayyidana ing temen sedune bendara kita, wa nabiyina lan nabi kita Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad ibn Abdullah kang dadi putra Abdullah bin Abdul Muttalib dan dadi putranipun Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dados putranipun Ibni Hashim. Hashim menjadi Hashim itu putra dari Abdul Manaf. Al-Quraisy yaitu dari Bani Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan syahadat, ya, anna Muhammad Rasulullah itu kita meyakini, mengetahui, kemudian meyakini, membenarkan, mengimani bahwasanya sayyidina wa nabiyina Muhammad, ya,
yang merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dan beliau terlahir dari Bani Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah wa Rasuluh, yaitu hamba Allah yang pertama. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Wa rasuluhu ila jamil khalqi, dan menjadi utusan Allah untuk seluruh makhluk. Jadi maknanya bahwa yang dimaksud dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kita meyakini, membenarkan, juga mengimani bahwa Sayyidina Nabiyina Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, dan tidak hanya hamba Allah, beliau juga seorang Rasulullah untuk seluruh makhluk. Kemudian wulida bi Makkah, beliau dilahirkan di Makkah. Wa bu'isa biha, dan diutus di Makkah. Karena beliau lahir di Makkah, beliau memulai dakwahnya juga di Makkah. Kemudian wahajara ila Madinah, beliau hijrah ke Madinah. Jadi setelah di Makkah mendapatkan perintah hijrah di Madinah. Setelah hijrah di Madinah, beliau wafat di sana. Kemudian wadufina fiha, beliau dimakamkan di Madinah. Makna selanjutnya bahwa kita juga harus meyakini bahwa wa annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu shadiqun fi jami ma akhbara bih. Beliau adalah shadiqun, orang yang paling jujur, fi jami ma akhbara bihi, dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur dengan seluruh apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar adanya, baik terkait dengan masalah dunia maupun akhirat. Semua itu ada, semua itu hak. Beliau tidak pernah berbohong, karena beliau adalah Rasulullah SAW. Lalu apa saja yang disampaikan oleh beliau? Pada pasal selanjutnya akan membahas terkait apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang wajib kita imani. Apa itu? Yaitu famin dzalika adzabul qabr, yaitu pertama terkait dengan azab qabr, azab kubur, siksa kubur, bahwa siksa kubur itu ada. Wa na'imuhu, dan juga kenikmatan kubur. Wa su'alu malaikain mungkarin wa nakirin, yaitu pertanyaan dua malaikat, yaitu mungkar nakir. Bahwasanya setiap manusia yang wafat kemudian berpindah dari alam dunia ke alam barzakh atau alam kubur, maka akan ditemui oleh dua malaikat, yaitu mungkar nakir, untuk mempertanyakan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang ada di alam dunia ini. Jadi malaikat mungkar nakir itu merupakan makhluk Allah yang diutus kepada setiap hambanya, setiap manusia yang wafat
yang berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Ya, nanti dua malaikat tersebut akan menanyakan beberapa hal ya kepada mayit. Jika orang tersebut bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, maka dapat dipastikan akan selamat ya dari api neraka. Nah, selanjutnya selain pertanyaan dari malaikat, kemudian terkait dengan al-ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Kemudian al-hasr berkaitan dengan padang mahsyar. Kemudian wal qiyamah berkaitan dengan hari kiamat. Kemudian wal hisab terkait dengan perhitungan amal, wasawab dan juga pahala, wal azab siksa, wal mizan dan juga tentang neraca ya, yaitu neraca pertimbangan ya amal, yaitu neraca atau timbangan amal. Wanaru neraka, wal surat jembatan syiratul mustaqim itu, wal khawdu dan telaga, was syafa'ah dan terkait dengan syafaat, wal jannah tentang surga, wal khulud berkaitan dengan kekekalan ya di akhirat ya. Selanjutnya terkait dengan waru'yatu lillahi wa subhanahu wa ta'ala, berkaitan pula dengan ru'yah, melihat Allah ketika di surga nanti. Nah, melihat Allah ini la kama yural makhluk fayarahul mu'minu fil akhirah ya, wahum fil jannah, itu ya. Jadi mereka para mukmin ya, ahli surga akan diperkenankan untuk melihat zat ya, melihat Allah. Tetapi bagaimana melihat Allah itu tidak seperti kita ya melihat di dunia ini, karena Allah berbeda dengan makhluk ya. Jadi kita belum bisa membayangkan bagaimana melihat Allah tersebut ya. Wa antu'mina bimalaikah, wa antu'mina dan iman terhadap para malaikat Allah, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah, wa kutubihi kitab Allah, wa bil qadari khairi wa syarri dan iman kepada takdir Allah, baik itu takdir baik maupun yang buruk. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi adam ajma'in, bahwa kita juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ya nabi terakhir, pemutus kenabian, dan beliau adalah sayyidul ya, sayyidul mursalin waladi adam ajma'in ya, sayyidul mursalin wa waladi adam ajma'in. Beliau adalah pemimpin para rasul dan juga pemimpin umat manusia keseluruhannya. Itulah hal-hal yang wajib kita yakini dan kita benarkan ya, karena itu bagian dari fondasi keimanan kita sebagai seorang muslim. Maka marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita agar tidak ya, agar tidak rusak, agar tidak hilang dari diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.